warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi din wa dunya wal akhirah. Wa ila hawli min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa ila hawli min awliya'illah as-salihin wal ulama'il 'amilin sallallahu alaihi wa hadzal kitab asy-syekh Samsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Gharabi asy-Syafi'i ومن علمني وأصول مفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم النفع به وببركات عمومه وبكم في الدين والدارين آمين. فصل فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ويلزم على طريق فرض الكفاية في الميت المسلم غير المحرم والشهيد 4 أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah, kita akan masuk dalam kajian fikih tentang ngurusin jenazah. Jadi malam ini kita akan mendapatkan 2 pelajaran. Pertama yaitu bagaimana kita menghadapi seseorang yang mati, bagaimana cara mengurusinya. Dan pelajaran kedua, malam ini kita diajarkan tentang yang akan terjadi pada diri kita. Ini yang akan melibatkan emosi kita pada saat kita belajar. Diajarkan nanti kalau ada orang mati, mandiin ya. Itu kan ada 4 hal, mandiin ya, kemudian kafanin ya, kemudian sholatin ya, kemudian nanti kuburin, pendem. Jemaah, ini secara teks mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengurusi mayit. Tetapi sesungguhnya malam ini juga kita diajarkan, ente bakalan kayak begitu. Pada saat nanti kita belajar tentang bagaimana cara memandikan atau panduan dalam memandikan, kita akan membayangkan pada saat itu kita juga akan dimandikan. Karena jemaah sekalian berbahagia, segala pelajaran yang atau dalam kitab ini menjadi sebuah pesan kuat. Bagaimana engkau bisa berlaku baik kepada orang lain. Di sisi lain juga engkau secara otomatis diajarkan berlaku baik untuk dirimu sendiri. Kalau ente kepada orang lain diajarkan memperlakukan baik, mandiin, kafanin, sholatin, kuburin dengan tata cara nanti nih. Bagaimana dengan engkau yang punya badan sendiri yang akan dimandikan?
Kau akan tidak berdaya dimandiin. Nanti akan diajari sebelah kanan dulu ya basahin, baru sebelah kiri. Sebelumnya dibersihin dulu. Ada kotoran di daerah perutnya ditekan dikit supaya kalau ada kotoran dia keluar. Nanti diajarkan bagaimana adabnya, bahwa pada saat memandikan itu ada yang namanya sampai gayungnya aja, atau kita memandikannya dengan bilangan yang ganjil. Kenapa? Karena innallaha witrun yuhibbul witra, sampai begitu tuh ikhtiarnya. Nolongin orang yang udah mati. Ente mandiin pakai bilangan yang ganjil. 1, kalau nggak 1 3, kalau nggak 3 7, pokoknya 5 7 ganjil. Kenapa? Karena pada saat engkau memandikan kepada mayit itu ada amalan yang terjadi pada diri dia yang disebut dengan ganjil, dan Allah menyukai perihal yang ganjil. Jadi malam ini kita akan masuk mendapatkan 2 pelajaran tentang kaifiyah bagaimana mengurusi dari jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun, bermula ini itu fasal. Fima yata'allaqu bil maiti. Ada yang bil maiti kan di kitabnya? Bil maiti. Apa bedanya maiti dengan mayiti? Kalau maiti itu memang udah mati. Kalau mayiti ada dia bisa udah mati, bisa belum. Karena di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ketika Nabi disampaikan innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Tetapi kalau maitun itu emang udah mati. Awaman kana maitan fa ahyainahu, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alnahu nura. Maitan yaknya mati. Maitan. Ada mayyit, ada mait yang ada yaknya di kasroh. Itu bedanya. Kalau mayyit boleh jadi orangnya juga bisa belum mati. Tapi kalau maitun atau maitin dia udah yaknya disukun, maka orangnya dia udah pasti mati. Udah keluar ruh dari jasadnya. Itu bedanya bahasa Arab, biar kata cuma sedikit gitu, tapi mempunyai arti yang lumayan signifikan perbedaannya. Karena yang satu boleh jadi masih hidup. Fima yata'allaqu bil maiti min ghuslihi wa takfinihi wa sholati alaihi wa dafnihi. Pada sesuatu yata'allaqu yang berkaitan bil maiti dengan mayit, dengan jenazah. Min ghuslihi bayannya dari min ghuslihi dari memandikan mayit, wa takfinihi dan mengkafankan mayit, wassalati alaihi dan mensolatkan atas mayit, wadafnihi dan menguburkan mayit. 4 hal yang akan terjadi pada diri kita kelak. Yang dilakukan boleh jadi oleh anak-anak kita, yang dilakukan boleh jadi oleh saudara-saudara kita. Ini kita yang ada di sini, Pak. Bahwa kita benar sedang diajarkan bagaimana cara memperlakukan nanti terhadap orang yang sudah mati, tetapi di waktu bersamaan engkau diingatkan ente bakalan diperlakukan 4 hal ini. The next yang akan terjadi adalah pada dirimu, engkau akan dimandikan. Saat itu mandi saja kau sudah tidak mampu, tetapi betapa baiknya orang yang memandikan engkau. Maka aneh kalau kemudian pada saat hidup engkau menjadi orang yang memusuhi dari orang lain, padahal pada waktunya boleh jadi orang yang engkau musuhi itu adalah orang yang akan sangat berjasa memandikanmu. Jemaah sekalian berbahagia, atau orang yang akan mensolatkanmu supaya terdam. Jangan ente kebangetan gemes sama saudara, musuhin sampai kayak kagak ada maafnya. Ntar kalau ente mati, ente akan disolatkan sama itu orang. Jangan-jangan pada saat dia sholat berlinang air mata, dia sampai doain di takbir yang ketiga, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afuanhu. Ente masih mau musuhin saudara ente, nggak dimaafin. Ntar kalau ente mati, itu orang akan nyolatin ente. Maka ini pelajaran akan mempunyai sebuah pesan khusus kepada kita, bagaimana memperlakukan orang yang udah mati, dan bagaimana engkau akan mengetahui yang diperlakukan kepadamu kelak.
Saya memang selalu menyelipkan pesan bagaimana kemudian kajian akhlak dalam, kendati pun ini pembahasan tentang fikih. Ya kan kita nggak tahu Pak, nanti siapa yang nyolatin kita. Ente gimana nyeselnya pada saat nanti ente sudah berbaring, ternyata ente tahu, ya Allah, tuh orang dulu yang gua musuhin mulu sekarang ngedoain. Bagaimana rasanya kita? Karena kita tahu Pak, kita tahu siapa orang yang memandikan, siapa orang yang menyolatkan, siapa orang yang membawa kita ke kuburan, siapa orang yang akan menguburkan kita. Hakikatnya kita tahu. Bagaimana kemudian rasanya pada saat engkau ada seorang yang dari pada saat hidupnya engkau, saat engkau hidup, ternyata dia membawa engkau, mayat engkau yang ada di dalam keranda dari keluar rumah sampai ke kuburan. Jangan-jangan dia yang turun ke dalam kuburan, belepotan dia punya baju. Ya Allah, ini dia orang segini baiknya dulu gue musuhin. Jadi saya ingin mengingatkan pada kajian ini, tidak ada yang bisa kau pertahankan dari kebencian kepada seseorang kecuali kebencian itu karena Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Aku tidak pernah marah bila seseorang melakukan sesuatu kepadaku, tetapi aku akan marah bila sudah dia menghina agama Allah, menghunuskan pedang. Jadi biar kita rem Pak. Kan kadang-kadang setan suka ngebisikin, lu jangan ngalah, lu tuaan, lu jangan ngalah, duit lu banyakan. Yang membuat kita menjadi lupa bahwa tuh orang jangan-jangan pada waktunya, karena kita sekarang sedang belajar 4 hal yang kau harus lakukan kepada orang yang mati, dan pada waktunya engkau mati diperlakukan 4 hal ini juga. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, berikan kepada kami karunia husnul khatimah. Kapan aja bisa terjadi Pak. Ini kalau ngaji kayak begini, ngebayangin pada saat saya mutolak, iya badan kita dibolak-balik. Saya pernah mandiin sekali, mandiin AB saya. Kita liatin muka AB kita liatin. Ini dulu yang gagah banget, ini dulu yang pinter banget gitu. Sekarang pada waktunya di pangkuan kita, karena pada saat mandiin di pangkuan gitu. Kita anak-anak lakinya banyak di pangku. Kita liatin, ini yang susah payah nyari duit buat biayain anak-anaknya. Allahumma ufir liwalidina. Semoga Allah berikan ampunan buat semua orang tua kita. Fima yata'allaqu bil maiti min ghuslihi, dari memandikannya, wa takfinihi, dan mengafankannya, wa sholati alaihi, dan mensolatkan atas mayit, wa dafnihi, dan menguburkannya. Ini 4 hal ini peristiwa yang kalau kita pikirin Pak, ya Allah, ini akan terjadi pada diri kita. Persiapan apa yang udah kita bawa, yang udah kita siapin dari sekarang? Karena ini pasti terjadi. Ente mau sombong, nanti mandi aja pada waktunya dimandiin, akan dikafankan. Kita senang Pak kalau misalnya berbicara tentang kematian, kemudian hati kita bergetar gitu. Karena berarti hati kita masih ada hidupnya. Karena ada orang yang diceritain tentang siksaan sesuatu yang mengerikan, dia biasa-biasa aja gitu. Bagaimana para sahabat ketika mereka berkata saat Nabi sedang menceritakan keadaan neraka, seakan-akan kami berada di dalamnya. Kami ketakutan, kami menangis, begitu mengerikan. Saat Nabi bercerita tentang surga, kami bergembira seakan-akan kami berada di dalamnya. Dan kita sekarang bercerita tentang kematian yang kapan saja bisa terjadi pada diri kita. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, semua yang ente punya saat ini pada waktu yang akan ditinggalkan. Banyak orang-orang yang mereka tanpa sakit dulu kemudian akhirnya meninggal dunia. Ya kapan aja yang penting Allah ridho sama kita. Kapan aja Allah panggil kita, yang penting Allah ridho. Kalau panjang umur tapi isinya adalah kedurhakaan, menjadi petaka, nambah-nambahin dosa. Wa yalzamu, dan wajib
ala tariqi fardil kifayati, atas jalan fardu kifayah. Dihukum fardu kifayah bila dilakukan oleh seseorang, maka dia tidak terkena hukumnya, nggak kena beban. Jadi perwakilan, ada yang mewakili fardu kifayah. Kalau fardu ain kan harus dilakukan oleh tiap-tiap orang tersebut. Kalau fardu kifayah, tapi jangan kemudian berkata bahwa oh udah fardu kifayah Ustaz, ya tetap aja ente kagak dapat pahala nyolatinnya. Kalau ente males-malesan yang bayangin orang pada saat meninggal dunia, tetangga ente, saudara ente meninggal dunia, ente males nyolatin, ngeri-ngerinya giliran ente mati nyolatin juga dikit. Itu dalam kaifiyah sholat nanti akan diceritakan juga bagaimana harus memperbanyak safnya. Wah itu perkara berat Pak, perkara berat, karena nanti ada persaksian dalam pada saat sholat. Nabi nggak mau nyolatin kalau urusan anak Adam belum ada yang bertanggung jawab. Jangan dianggap enteng. Berat nih kajian yang akan kita pelajari. Wa yalzamu, dan wajib ala tariqi fardil kifayati, dari jalan fardu kifayah, fil maiti, pada mayit, al muslimi, yang muslim, mayit yang muslim nih, yang satu agama sama kita. Kita kan punya saudara satu bangsa, tapi bukan satu agama. Jadi persaudaraan karena diikat satu bangsa. Ini yang dimaksud adalah satu agama. Ghairil muhrimi, selain dari al muhrimi, orang yang sedang ihram. Nanti ada perlakuan khusus. Wasyahidi, dan orang yang syahid. Orang yang syahid, orang yang disebut, kenapa disebut syahid? Karena Allah telah menyaksikan bahwa ini orang, Allah dan Rasulnya bersaksi bahwa ini orang adalah penghuni surga. Maka disebut orang yang mati syahid. Udah nggak ada lagi dia mampir-mampirnya langsung ke surga. Makanya ini hanya didapatin oleh orang-orang yang mereka berjuang di jalan Allah. Mereka yang mendampingi baginda Rasulullah begitu merindukan matinya, memperoleh pahala syahid. Apa wa yalzamu, apa arba'atu asya'ah, 4 perkara. Gusluhu, rupanya yaitu memandikan mayit, wa takfinuhu, dan mengkafankan mayit, wassalatu alaihi, dan mensolatkan atas mayit, wa dafnuhu, dan menguburkan mayit. Ini 4 hal yang harus dilakukan atau diperlakukan kepada mayit bagi kita yang hidup. Hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau udah ada yang ngerjain gitu, maka yang lain nggak kena beban dosa. Tapi kalau nggak dikerjain, satu kampung bisa kena dosa. Pahalanya buat yang ngerjain doang. Yang nggak ngerjain dia cuma nggak kena beban dosa. Itu namanya fardu kifayah. Wa in lam ya'lam, dan jika tidak mengetahui, bihadil mayyiti, dengan keadaan mayit, illa wahidun, kecuali 1 orang, ta'ayyana, menjadi fardu ain, alaihi, atas wahid, atas 1 orang yang mengetahui itu, apa? Ma dzukira, sesuatu yang telah disebutkan di atas. Jadi bila tidak ada yang tahu perihal mayit kecuali 1 orang, sekampung ada yang tahu, cuman dia doang, atau dia tinggal di tempat yang tidak ada manusianya kecuali dia 1 orang, dia dalam perjalanan. Fikih kan begitu, dia menyiapkan jawaban untuk berbagai keadaan. Fikih itu solutif, selalu memberikan jalan keluar. Bila ada seseorang yang hanya mengetahui 1 orang yang mati, yang lain nggak tahu, nggak ada manusia. Misalnya dia di hutan berduaan, kemudian temannya mati, nggak ada dia orang lain di tempat itu kecuali dia bersama temannya yang udah mati itu, atau di padang pasir, maka hukumnya ta'ayyana alaihi ma dzukira, menjadi fardu ain alaihi, atas wahid, atas seorang itu, ma dzukira, apa yang disebutkan. Jadi 4 perlakuan kepada mayit dilakukan oleh 1 orang, hukumnya fardu ain. Karena nggak ada lagi orang lain. Dia cuma berdua, temannya mati. Muslim juga dia, seorang muslim. Maka 4 hal ini kudu dilakukan oleh seorang yang dia masih hidup, temannya itu. Ta'ayyana alaihi ma dzukira, itu maksudnya. Wa ammal maitul kafir, dan adapun bermula mayit
kafir, orang kafir, fassalatu alaihi haramun, maka salat atas mayit yang kafir haramun, itu haram hukumnya, harbiyan kana au dhimmiyan, kafirnya kafir harbi yang memerangi ataupun kafir zimmi yang mereka berdamai. Haram inti ngedoain, menyolakannya. Ngedoain kalau udah mati haram. Kalau mendoakan semoga dapat hidayah nggak apa-apa, masih hidup. Tapi kalau udah mati nggak boleh. Makanya kalau mereka yang baca Al-Fatihah dengan diajarkan kalau setelah waladhdallin Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin, itu hanya terjadi pada mereka yang orang tuanya muslim. Kalau dia ternyata orang tuanya kafir, dia baca Fatihah, kan kalau baca Fatihah yang diajarkan di pesantren-pesantren Al-Qur'an setelah waladhdallin Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Entar dulu ente kalau bapak ente kafir, maka nggak boleh ngedoain orang yang mati, yang udah mati dan dia adalah orang kafir, orang yang tidak menyembah Allah. Haram, fassalatu alaihi haramun. Salat itu kan mendoakan dia juga. Maka mendoakan orang yang kafir setelah dia mati itu hukumnya haram. Jadi nggak disolatin, jangan nyolatin. Makanya ditanya betul tuh pada saat ada orang mu'alaf atau kemudian dia murtad. Itu banyak kejadian tuh di masyarakat. Ini dia matinya dalam keadaan Islam atau dalam keadaan dia masih kafir. Kaitannya adalah kepada pelaksanaan atau perlakuan kepada mayit. Perlu disolatin bekagak, dimandiin, dikafanin, disolatin bekagak. Jadi fassalatu alaihi haramun harbiyan kana aw dhimmiyan. Wa yajuzu ghusluhu fil halaini, dan boleh, apa yang boleh? Ghusluhu, memandikan itu mayit kafir fil halaini dalam dua keadaan, yakni harbiyan ataupun dhimmiyan. Boleh. Tapi enggak dapat sunnah. Boleh. Boleh aja ente mandiin, ada orang kafir gitu ya. Mati kafir dia harbi atau dhimmi, maka dia yajuzu ghusluhu fil halaini. Boleh memandikan mayit kafir, dia kafir harbi maupun kafir dhimmi, itu hukumnya boleh. Wa yajibu takfinu dhimmi wa dafnuhu dunal harbi wal murtaddi. Dan wajib, tadi kan boleh, dan wajib mengkafankan. Kalau emang nggak ada yang ngerjain, nih, maka ada orang Islam doang. Kita tahu nih kafir dhimmi, tapi nggak ada saudara-saudara yang mau ngurusin di jenazah. Maka wajib kita untuk mengkafankan itu jenazah kafir dhimmi, wa dafnuhu, dan menguburkan itu kafir dhimmi, dunal harbi wal murtaddi, selain dari kafir harbi dan murtad. Kalau kafir harbi dan murtad emang kagak boleh. Tapi kalau dhimmi wajib, artinya tidak, kalau ini tidak wajib. Kalau ini wajib bagi seseorang yang mengetahui kafir dhimmi untuk dia mengkafani dan menguburkannya bila tidak ada dari mereka yang ngurusin lagi. Jangan mentang-mentang wajib, ada orang kafir gitu ya, orang Yahudi, orang Nasrani, main ente kafanin aja, main ente kuburin, bisa ditabukin sama keluarganya teh. Lagi mau wajib ini kalau nggak ada yang ngerjain, kalau nggak ada dari keluarganya yang ngerjain. Misalnya kayak tadi lah, lagi jalan kemudian sama temennya, kan banyak juga yang berteman karena satu bangsa, dia orang kafir, kafir dhimmi, beda agama, kan dalam istilah agama kita kafir, bukannya non muslim, kafir dalam istilah fikih. Ketika dia tidak menyembah Allah, maka kemudian dalam perjalanan itu dia mati nih. Maka kita pada kondisi kayak begitu kafir dhimmi, kita wajib untuk mengkafani dan menguburkannya. Tapi mensolatkannya enggak. Memandikannya boleh. Memandikannya boleh. Jadi wa yajuzu ghusluhu fil halaini, boleh memandikan mayit kafir yang harbi maupun dhimmi. Tapi kalau mengafankan dan menguburkan hanya kepada kafir dhimmi.
Kafir dhimmi itu kafir damai yang ada di negeri kita nih. Kan dia orang-orang yang berbeda agama, dalam bahasa kitab kita, dalam bahasa Al-Quran kafir, Pak. Jangan takut untuk mengatakan itu, karena memang itu istilah kita. Sama ketika mereka punya istilah kita dianggap domba-domba tersesat, ya biarin. Kita disamain nama domba tersesat, itu keyakinan mereka, kita kudu hargain. Nggak usah kita jadi ya albat gue disangkain domba. Dalam agama dia keyakinannya. Dan harus bagi kita mengatakan bahwa tidak ada agama yang paling benar di sisi Allah kecuali agama Islam. Jangan pernah engkau juga terusik ketika mereka, saudara-saudara kita yang berbeda agama, berkata bahwa agama yang mereka anut adalah agama yang paling benar. Memang itu konsekuensinya sebagai seorang yang menganut agama. Yang berapa ada orang Islam yang mengatakan semua agama sama. Itu jangan-jangan dibuka celananya pendalungan tuh orang. Agak jelas. Iya, semua agama sama. Ngawur aja lu, semua agama sama. Yang berbeda agama juga bukan cuma orang Islam. Mereka yang kafir, yang non muslim gitu, mereka juga marah dianggap agamanya sama dengan Islam. Marah mereka. Ente mau jadi orang munafik, bilang semua agama benar. Coba lihat mukanya itu aja Pak orangnya. Saya perlu sampaikan ini supaya kita menjadi orang yang benar-benar merasa bangga dan merasa yakin bahwa agama kita adalah agama yang paling benar. Perkara kita harus toleransi, harus. Nggak ada ceritanya orang-orang yang beragama Islam kemudian mendatangkan petaka kepada orang lain. Nggak bakal. Ini lihat nih, sama orang kafir dhimmi udah mati aja, ente wajib mengkafankan dan menguburkannya. Kalau memang gak ada orang lain, tuh kayak apa agama Islam punya toleransi? Kalau ukuran dia mengajarkan kebencian udah didepak itu. Tapi ini fikih ngajarin tentang Islam yang lemah lembut. Makanya ngajinya jangan salah. Kadang-kadang mereka yang ngajinya salah itu adalah ketika mereka bukan hanya kepada beda agama, kepada satu agama mereka jadi jijik. Mengatakan bid'ah alul bid'ah. Tuh ciri-ciri orang yang akan melahirkan ajaran keras teroris itu mereka. Satu agama aja dibilang ahlul bidah. Satu agama, apalagi satu bangsa. Dan muka-muka kayak begitu menganggap bahwa semua orang salah. Kalau kita kan enggak Pak, lu mau kunut lu enggak kunut, lu mau tahlil lu enggak tahlil. Kebanyakan urusan kita kalau mau mentarin begitu melulu. Ini masalah doa buka puasa aja dikomentarin. Dia kagak ngaji kitab fikih Imam Syafi'i. Saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa sekali lagi Islam itu adalah agama yang damai. Bahkan kepada orang yang kafir dhimmi engkau diperintahkan wa yajibu takfinu dhimmi wa dafnu dunal harbi wal murtad. Kalau murtad juga jangan. Kalau murtad dia adalah orang yang kemudian keluar dari agama Islam. Dan itu orang yang serugi-ruginya orang. Biasanya udah dosanya udah kebanyakan. Wa ammal muhrimu, dan adapun bermula orang yang ihram, idza kufina, jikalau dikafani, fala yustaru ra'su, maka tidak ditutup. Apa yang tidak ditutup? Ra'sul muhrim, kepalanya orang yang berihram. Makanya muhrim itu orang berihram. Mahram orang yang mempunyai hubungan kedekatan. Muhrim lelaki yang muhrim, nggak usah ditutup. Wala wajhul muhrimati, dan tidak juga wajahnya seorang wanita yang sedang ihram, karena dia dengan kematiannya tidak putus manasiknya. Ketika Nabi menginformasikan bahwa nanti dia orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Jadi begitu dibangkitkan dia baca labbaik Allahumma labbaik. Ada seorang sahabat Nabi yang jatuh dari kendaraannya, kemudian terinjak oleh kendaraannya sendiri, meninggal dunia. Maka Nabi bilang bahwa perlakukan dia, mandikan dia sama seperti biasa, tapi nanti dia nggak pakai wangian, karena kalau lagi ihram nggak boleh pakai wangian. Baik, kita ada.
jemaah, jadi kalau orang yang lelaki yang muhrimin dalam keadaan ihram, kalau dikafani maka dia tidak ditutup kepalanya. Karena kalau orang ihram itu dalam ihram laki nggak boleh dia tutup kepalanya. Jadi memang manasik hajinya atau umrohnya nggak putus dengan kematiannya. Kenapa? Karena nanti dibangkitkan mereka dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Ya, tuh orang-orang yang kenapa kemudian banyak orang yang mengharapkan meninggal dalam keadaan beribadah haji maupun beribadah umroh, karena memang mereka mempunyai kekhususan dari janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang perempuan wajahnya nggak boleh ditutup, walau wajhul muhrimati. Wa amma syahidu, dan adapun bermula orang yang syahid, yang mati syahid, itu fala yusalla alaihi, maka tidak disolatkan siapa syahid, maka tidak disolatkan alaihi atasnya syahid. Jadi tidak disolatkan atasnya itu orang, kama dzakarahu, yang mati syahid sebagaimana telah menyebutkan hu akan perihal ini orang yang syahid al-musannifu, siapa pengarang kitab, biqaulihi, dengan ucapannya wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima, dan ada dua orang yang dia tidak, ada dua kriteria yang dia tidak dimandikan, la yughassalani, keduanya tidak dimandikan, wa la yusalla alaihima, dan tidak disolatkan atas keduanya nggak disolatin. Syahid lihat kan sholat tuh ngedoain. Kalau orang yang mati syahid nggak perlu ente sholatin, orang dia udah pasti melenggang ke dalam surganya Allah. Kan kalau disolatin kita butuh sampai minta disolatin oleh orang sebanyak-banyaknya, karena butuh doa, sampai butuh persaksian. Ishadu anna hadil janazah min ahlil khair. Itu penting banget tuh, nolongin banget buat si jenazah. Persaksian dari orang yang sholat. Kadang-kadang ini diremehkan. Ustaz, bagaimana kalau kita nggak tahu? Kita tahu-tahu karena ada orang lagi sholat Jumat diumumin bahwa akan ada sholat jenazah, karena ada keutamaan Pak menyolatkan jenazah. Maka kemudian kita sholatin, dan kemudian ada orang yang mengajak bersaksi tentang si jenazah ini, kita kagak tahu, maka niatin persaksian ini sebagai doa. Ja'alahullahu min ahlil khair, semoga Allah menjadikan jenazah itu termasuk orang yang baik. Jangan kemudian pelit banget gitu. Mbah, saya nggak mau bersaksi, saksi dusta dong. Enggak, ente kudu tolongin dengan doa. Kecuali ente benar tahu nih orang baik gitu, maka bersaksi. Bahkan kata Allah yarham mu'alim Syafi'i Hazami, kendati pun kau tahu itu orang tidak baik, maka tetap engkau mendoakan dia. Kali-kali aja ada masa sepanjang hidupnya gak ada kebaikan yang dia perbuat. Artinya bagaimana Islam mengajarkan tentang sebuah kasih sayang. Lalu bagaimana mungkin ada mereka yang mengklaim bahwa Islam itu agama teroris. Ngawur aja. Orang-orang yang ngebidahin tahlil itu dia kali itu yang cikal bakalnya. Karena kebenciannya memuncak kepada siapa saja, bahkan kepada saudaranya yang Tuhannya sama, gara-gara duduk tahlil dibilang penghuni neraka. Kan kebangetan. Kalau kata Bang Benyamin, muke gila loh, orang lagi tahlil dibilang penghuni neraka gara-gara itu. Ahaduhuma, bermula satu dari dua, ithnani la yughassalani, asyahidu fi ma'rakatil musyrikina, orang yang syahid yang gugur fi ma'rakati, dalam pertempuran peperangan, medan peperangan, al musyrikina, orang melawan orang-orang musyrik yang tidak menyembah Allah. Wa huwa, dan bermula asyahid itu man mata, definisi syahid nih, definisi orang yang mati syahid, man mata fi qitalil kuffari bisababihi, dan bermula orang yang disebut syahid itu man mata, orang yang telah mati fi qitalil kuffari, dalam memerangi orang-orang kafir, bisababihi, dengan sebab-sebabnya perang itu. Jadi mati dia dalam perang. Itu pertama, kriteria pertama. Itu mati syahid mutlak tuh. Sawaun qatalu, nah prosesnya nih, sawaun qataluhu kafirun mutlaqon. Sama aja, itu sama
qatalahu bermula telah membunuh hu akan seseorang yang syahid, seseorang siapa kafirun orang kafir mutlak. Jadi dalam perang kemudian dia berhadapan dengan orang kafir atau kemudian dia diserang orang kafir mati, syahid. Itu termasuk syahid. Yang kedua au muslimun khotoan. Qatalahu muslimun khotoan kalau mau dilengkapi kalimatnya. Atau dalam perang itu ternyata dia terbunuh oleh saudaranya muslim juga. Karena dalam peperangan salah tembak atau salah membunuh. Yang membunuh temannya. Tapi dia dalam peperangan melawan orang musyrik, orang-orang kafir. Maka dia walaupun dibunuh oleh temannya, maka itu tetaplah dia menjadi orang yang dapat pahala syahid. Au muslimun khotoan. Au ada silahu ilaihi. Atau kembali apa yang kembali silahu senjatanya ilaihi kepadanya. Jadi senjata makan tuan. Begitu nafsu banget nyabet gitu misalnya, akhirnya terlepas berbalik karena dia mati. Tapi dalam peperangan dia dalam berusaha berperang dalam berhadapan dengan musuh, maka walaupun dia mati dengan senjatanya sendiri, dia tetap mati syahid. Tetap mati syahid. Au saqata an dabatihi, atau dia enggak kena senjatanya, enggak dibunuh oleh orang kafir, tapi dia udah fi ma'rakatil musyrikin. Dia udah dalam medan pertempuran orang musyrik. Karena berbeda nanti, ada orang yang belum perang dia udah mati duluan, belum terjadi peperangan, itu gak syahid. Nah ini orang yang dia dalam perang kemudian nggak kena senjata, dia jatuh, keinjek mati, keinjek binatang tunggangannya, ausaqata andabatihi, atau dia jatuh dari kendaraan perangnya, maka dia termasuk syahid. Syahid juga tuh, au nahwu dzalika, atau yang menyerupai demikian itu. Fa'in mata, maka jikalau mati siapa seseorang yang berperang ba'dan qida'il qitali, setelah selesainya peperangan, bijirahatin, dengan luka-luka fihi pada dirinya, yuqta'u bimautihi minha, yang terjadi dari sebab itu dengan kematiannya, minha dari jiraha, fa ghairu syahidin fil azhar, maka orang tersebut tidaklah syahid pada pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau dia perang, selesai perang, tapi banyak sabetan di badan dia gitu, banyak kena peluru, sampai rumah 1 hari kemudian mati, dia nggak mati syahid, enggak. Itu dalam pendapat yang lebih kuat. Ini disebut mati syahid adalah mati dalam peperangan itu. Walaupun dipastikan bahwa dia itu dengan luka-lukanya jadi mati. Dalam faghairu syahidin fil azhar, maka disebut tidak syahid dalam pendapat yang lebih kuat. Wa kadza law mata fi qitalil bughati, dan demikian juga hukumnya ghairu syahidin saat law mata fi qitalil bughati, seandainya dia mati dalam peperangan dalam memerangi bughat, konflik pemberontakan. Jadi memberontak, itu mau mati syahid enggak mati syahid. Makanya itu alasan kenapa Allah yarham Al-Habib Utsman Mufti Betawi, karena saking sayangnya memberontak saat itu. Dengan dalil itu, kecuali kemudian perang. Kalau perang maka dia mati syahid. Cuman belakangan ada yang kebangetan hatinya diisi dengan kebencian, kemudian sampai Habib Utsman Mufti Betawi dihina sebagai pengkhianat bangsa. Waduh, gak terima bener kita, karena kitabnya diajarkan begitu banyak di tanah Jakarta maupun di Nusantara ini. Ya lihat aja, ntar orang yang punya kebencian seperti itu, matinya kalau dia gak bertobat mati hina. Kenapa? Karena di dalam tubuh mereka ada darah baginda Rasulullah SAW. Kemarin saya ke Jogja, itu Ustaz Muslim, orang Jogja juga banyak yang cinta habaib, kemudian resah dengan orang yang oknum yang kemudian itu pleret daerah Jogja juga. Segitu dia punya benci sama Habib. Apa salahnya itu segitu bencinya gitu. Sama sesama muslim yang bukan Habib aja kita nggak boleh benci. Sampai benci banget tuh. Jangan benci di hati kita kelewat mahal kalau buat nyimpen benci.
Au mata fi qitalil kufari la bisababil qitali, atau dia mati dalam memerangi orang kafir tetapi la bisababil qitali, tidak dengan sebab qital. Dia mati dalam perangan tapi dia bukan karena mati perang atau apa, karena dia maaf ya punya penyakit gitu kemudian ampek mati di situ, ya enggak termasuk syahid. Itu dalam kitab ini penerangannya. Insyaallah wasani kita akan lanjutkan di minggu selanjutnya, karena ini yang kedua adalah masalah janin yang keguguran. Ini ada beberapa keadaan yang tidak cukup kalau sekarang kita jelaskan. Bagaimana dengan bayi yang keguguran? Nah nanti itu kasuistik. Tar dulu nih gugurnya bagaimana gitu. Nah ini nanti dijelaskan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan tidak ada lain kecuali kita ingin selalu berbuat kebaikan, supaya ilmu yang kita punya ini mengingatkan kita bahwa ada satu yang harus kita raih, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga buat teman-teman TikTok yang sudah ngaji ini. Sampai 75 orang yang tadi ikut ngaji dalam kajian ini. Sampai sekarang tinggal 33, artinya tadi sampai 80 bahkan. Bermanfaat betul media sosial untuk kita menebarkan kepada kebaikan. Dan saya ingin mengingatkan usikum wa nafsi bittaqwallah, jangan pernah lelah berbuat kebaikan sampai benar-benar engkau meyakini Allah memberikan banyak karunia-Nya kepadamu dengan keridhaannya. Mati di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal Mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab, ya Allah sahil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina, ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.